Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa hadir lagi di Kaisar yang ke-10 ya, tanggal 16 Juli hari Rabu. Untuk hari ini Kaisar akan dibawakan oleh Pak Ustadz Kiai Haji Sofwan Nizomi MA dengan judulnya Puasa Beragama dan Kesadaran Beragama. Kita ada waktu 1 jam Pak Ustadz, dan ada sebabnya untuk tanya jawab. Oke, saya silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'ul haqqa wal huda. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما زال قائلا وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب الصائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب تالي القرآن والقرآن يلعنه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Masyaallah muslimin wal muslimat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Saya sengaja memang mengangkat tema yang sederhana, meskipun orang bilang itu tidak sederhana Ustaz. Cuma saya mengambil tema ini bahwa sesungguhnya beragama itu adalah bahasa sikap. Beragama itu sebetulnya bahasa sikap. Dan yang sering orang tidak begitu perhatikan bahwa sering dia selesai beribadah, selesailah beribadah. Padahal dalam konteks beribadah secara syariat dia selesai beribadah, tapi ada ibadah yang justru harus dia buktikan dari hasil ibadahnya itu. Jadi yang harus dia buktikan adalah hasil dari beribadahnya. Isyarat ini sering dalam ayat kita temukan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Isyarat ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebetulnya orang yang salat itu tidak ada perilaku ketidakjujuran, perilaku korup, perilaku zalim, perilaku tidak santun. Sebab apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sebetulnya di mana kemudian kok bisa terjadi? Ini yang sering saya katakan bahwa ada beragama dan menumbuhkan sikap beragama. Beragama dan menumbuhkan sikap beragama. Kalau kita sholat ya kita beragama. Jujur itu menumbuhkan etika beragama. Puasa itu beragama untuk nanti menegakkan etika puasa di luar puasa. Haji itu beragama untuk menumbuhkan etika haji pasca hajinya. Tapi berapa banyak kan orang yang sholat tapi tidak tanha anil fahsya'i wal munkar, berarti dia tidak menumbuhkan kesadaran sholatnya. Berapa banyak orang yang puasa ya tapi kita ini isyarat ini betul-betul Rasul katakan, berapa banyak orang yang berpuasa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash saja. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus saja. Diperkuat lagi oleh hadis Nabi, kata Nabi, ma aqallas shawam wa ma aqsarul jawwa'. Ma aqallas shawam, sedikit sekali yang berpuasa, kata Nabi.
Padahal orang-orang pada berpuasa, tapi Nabi katakan ma'aqallas shawam, sedikit lagi, sedikit sekali yang wa ma'aksarul jawa, dan betapa banyak orang yang berlapar-lapar. Jadi ada istilah berpuasa dan berlapar-lapar. Sedikit kata Nabi yang berpuasa, ma'aqallas shawam wa ma'aksarul jawa, dan berapa banyak orang yang berlapar-lapar saja dan berhaus-haus saja menahan diri. Baik, pernah dalam sebuah kajian diskusi statement menumbuhkan kesadaran beragama ini pernah dipertanyakan juga. Ada seorang mengatakan, Ustadz, orang beragama itu ya sudah baik. Betul, orang beragama itu baik. Tapi belum tentu orang beragama itu ada kesadaran beragamanya. Jadi ada hal penting yang harus ditumbuhkan, bahwa tidak hanya sekedar beragama, tapi menumbuhkan kesadaran beragama. Meskipun idealnya beragama itu harus ada kesadaran beragama, tapi berapa banyak orang yang beragama masih korup, masih tidak jujur, masih khianat, masih curang dan lain sebagainya. Berarti dia tidak menumbuhkan kesadaran beragama. Saya sering mengangkat ada orang-orang mu'alaf itu dia nggak robah nama, dia tetap dengan nama lamanya. Kan umumnya biasanya kalau orang masuk Islam itu ganti nama. Saya contohkan saja Muhammad Ali dulu Cassius Clay. Muhammad Ali jadi dulunya Cassius Clay, ikrar syahadat jadi Muhammad Ali. Leopold Weiss seorang orientalis barat kemudian masuk Islam Muhammad Assad. Margaret Marcus seorang Yahudi, perempuan Yahudi masuk Islam kemudian jadi Maryam Jamilah. Atau kemudian Cat Stephen Beautiful Morning itu kemudian jadi Yusuf Islam, sekarang jadi kepala sanawiyah di London kan. Kepala madrasah sanawiyah. Ganti nama. Tapi ada orang yang justru dia tidak merubah namanya. Barangkali bapak-bapak ibu sekalian kalau rajin beli buku, ada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Jeffrey Lang, seorang mu'alaf, seorang profesor doktor bidang eksakta yang ikrar syahadat di Amerika. Ya, gempar itu. Bidangnya bidang eksak, matematika. Kalau dia kajiannya tafsir barangkali atau hadis atau dia tasawuf barangkali sangat dekat bisa mengantarkan dia masuk ke dalam Islam dengan kajian-kajiannya. Tapi dia profesor doktor bidang eksakta matematika, guru besar, ikrar syahadat. Justru kan dia masuk Islamnya bukan tertarik lihat perilaku Muslim. Justru perilaku Muslim menurut pandangan dia jauh dari nilai-nilai Islam. Dalam bukunya dia angkat, dia katakan di Jepang itu banyak Islamnya meskipun sedikit Muslim. Di Jepang itu banyak Islamnya meskipun sedikit Muslimnya. Di Saudi Arabia banyak Muslimnya tapi sedikit Islamnya. Di Inggris itu banyak Islam meskipun sedikit Muslim. Bahkan di Jerman itu banyak Islamnya meskipun sedikit Muslim. Apa sih yang bedakan Muslim dengan Islam? Kalau Muslim itu identitas, Pak. Islam itu nilai. Kalau Muslim itu identitas, ibu muslimah, saya muslim, itu identitas. Bisa jadi di KTP kita Muslim. Tapi bicara Islam itu nilai. Dan ketika bicara Islam dalam pendekatan bahwa Islam itu nilai, bisa jadi Islam dalam artian nilai itu ada pada diri atau pribadi yang bukan Muslim. Islam dalam artian nilai itu bisa jadi ada pada diri orang yang bukan Muslim. Justru Islam itu sendiri dalam artian nilai sulit kita dapatkan pada diri yang Muslim. Makanya ada definisi Rasulullah dalam hadis. Kita barangkali untuk berpangkat berpredikat Muslim saja masih terasa berat kalau ukurannya apa yang Nabi katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini kan nilai bahwa al-muslim, seorang muslim itu jaminannya apa? Ukurannya apa? Barometernya apa kalau dia muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau orang-orang muslim yang lainnya selamat
Man salimal muslim, orang yang selamat muslimnya min lisanihi, dari kezaliman mulutnya dan kezaliman tangannya. Itu berapa banyak orang yang terzalimi saudaranya yang muslim lewat mulut dan tangannya. Jadi sebetulnya untuk predikat muslim saja ini masih juga untuk nilai yang ideal masih terasa jauh. Karena seringkali masih terjadi kezaliman pada diri kita melalui mulut dan tangan kita. Kalau muslim itu kan kaitannya dengan selamat, salima yaslamu atau aslama yuslimu, itu kalau merujuk sama pada kata-kata selamat, maka kata Nabi, kalau muslim itu harus ada jaminan keselamatan saudara yang muslim dari kezaliman mulut dan tangannya. Jadi muslim itu ada kaitan dengan selamat. Jadi orang muslim itu harus memberikan jaminan selamat bagi saudara-saudara yang muslim. Sama juga mukmin kan. Orang mukmin itu kata Nabi, siapa orang yang aman dari kejahatan saudaranya yang mukmin. Sama juga mukmin ada kaitan dengan kata-kata aman. Bahwa saudara kita harus ada jaminan aman dari kejahatan diri kita. Ini semuanya artian nilai. Makanya Profesor Dr. Jeffrey Leng itu dia masuk Islamnya bukan karena perilaku. Bahkan setelah dia memutuskan masuk Islam, dia tinggal di Amerika, dia ambil keputusan harus pindah ke satu negara yang bisa mendukung imannya yang baru, lingkungan yang kondusif. Yang dia pilih Saudi Arabia, dan dia bertempat tinggal di Jeddah. Yang dia harapkan nanti dari Amerika dia pindah ke Jeddah itu lebih menumbuh suburkan imannya yang baru sebagai seorang mu'allaf. Tapi dia sudah bukan mu'allaf lagi. Bahkan lebih hebat dari kita soal pemahaman teks-teks ayat Al-Quran dengan pendekatan. Dia pindah Saudi Arabia dan dia pilih adalah Jeddah, dengan harapan bahwa imannya yang baru sebagai mu'allaf itu nanti bisa tumbuh berkembang. Kenapa? Miliunya kondusif, miliu yang islami. Ternyata di Jeddah dia cuma kuat 6 bulan. 6 bulan diangkat koper beserta keluarga, pindah lagi ke Amerika, dan di Amerika dikasih statement justru di Amerika itu lebih islami daripada Jeddah. Ini bukan sembarangan kalau sekelas beliau mengatakan justru Amerika, dia bilang lebih islami dari Jeddah. Dalam apa? Nilai. Barangkali bapak-bapak ibu sekalian, kalau di Mekah Madinah memang kita terasa sangat kental dengan nilai-nilai Islam ya. Tapi kalau sudah ke Riyadh, ke Jeddah lain-lainnya sama saja sudah. Perempuan-perempuan dengan rambut berwarna-warna bisa kita temukan di Jeddah. Bahkan yang bercelana pendek pun bisa kita temukan. Justru dia bilang di Amerika saya lebih melihat lebih islami ketimbang apa yang saya lihat, saya saksikan di Jeddah itu sendiri. Ini dalam artian apa? Nilai. Bahasa agama itu bahasa sikap. Maka ada orang dia bukan muslim tapi akhlaknya sangat Islam. Dia bukan muslim tapi perilakunya betul-betul. Saya sering mendapatkan itu ketika saya masih di perguruan tinggi dulu. Saya punya pimpinan, dia Katolik, Ignatius orang Bantul. Cuma saya cermati betul apa yang dia lakukan itu. Ya Allah kasih dia hidayah. Saya katakan tinggal sejengkal lagi tuh hidayah, kalau diukur dengan perilakunya. Maka kalau di Indonesian Lawyer Club itu ketemu Pak Profesor Dr. J. Sahyatapi, saya berdoa ya Allah kasih dia hidayah. Profesor Dr. J. Sahyatapi kalau di Indonesian Lawyer Club itu pernyataannya, saya cuma berdoa ya Allah beri dia hidayah ya Allah. Sikap, perilaku, ucapannya itu mestinya dimiliki oleh orang-orang saudara-saudara kita yang lawyer-lawyer muslim itu. Menyatakan dengan lugas, jujur, utuh apa yang mesti disampaikan. Ini kan sebetulnya nilai. Dalam agama sering kita dengar tuh kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun terasa pahit. Maka ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri namanya. Ini orang yang bertanya kepada Rasulullah selalu tentang siksa.
Kalau sahabat yang lain suka bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku amalan yang bisa mengantarkan aku masuk ke dalam sorga. Itu sahabat yang lain umumnya bertanya begitu, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku amal yang bisa mengantarkan aku masuk ke dalam sorga. Tapi kalau Abu Sa'id Al-Khudri ini bertanya beda, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku amalan yang bisa mengantarkan aku kepada siksanya Allah. Justru pertanyaan yang gak enak. Hantarkan yang bisa tunjukkan aku kepada amal perbuatan yang bisa menyebabkan aku disiksa oleh Allah. Ini sahabat ini pernah meneteskan air mata ketika Rasulullah menyampaikan kepada beliau, Abu Sa'id Al-Khudri ini, tentang jihad yang paling afdal. Jihad yang paling afdal itu bukan berperang di medan pertempuran mau Badar mau Uhud, bukan. Jihad yang paling afdal, kata Nabi, afdalul jihadi qaulu adlin inda sultanin jairin. Jihad yang paling afdal itu, kata Nabi, qaulu adlin, berkata benar, berkata lurus, inda sultanin jairin, di hadapan seorang penguasa yang zalim. Berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Abu Sa'id ketika mendengar itu, fabaka wadama'at ainahu, menangislah dia dan berlinang air mata kedua matanya, mendengar bahwa jihad yang paling afdal ada berkata benar di hadapan seorang penguasa yang zalim. Kalau orang pergi bertempur perang, 99,9% bisa selamat. Kalau orang pergi ke medan pertempuran, 99,9% bisa pulang selamat. Tapi berkata benar, berkata jujur di hadapan penguasa yang zalim, 99,9% pulang nama. Pulang nama. Bisa dipenggal langsung atau ditembak langsung, berkata. Di harian Surat Kabar pernah saya baca statementnya Tony Blair. Saya dengan kawan-kawan ini agak berpikir, tapi menghargai perkembangan pemikiran di kalangan kawan-kawan itu, mau ya gerakan salafi, jamaah tabligh, segala macam. Saya tetap merespek, memberikan semangat kepada kawan-kawan yang punya semangat berdakwah gitu. Kalau saya agak berposisi pada posisi yang sangat ya moderat lah. Saya lihat Tony Blair itu dia pernah punya statement. Ibu ini ceramah Ramadannya begini saja ya. Nanti tapi merujuk pada la'allakum tattaqun. Islam itu di Inggris, kawan-kawan saya yang sedang nyusun disertasi dokter segala macam sering ngasih kabar di Belanda, di Inggris perkembangan Islam kan pesat. Justru di Belanda luar biasa. Sekarang sudah 365 gereja. Gereja yang terakhir itu dibeli untuk dijadikan masjid. Dan banyak yang bekas-bekas tempat-tempat pub, bar itu kemudian dibeli, kemudian dijadikan masjid. Jadi kalau sampai gereja dijual, karena tidak ada yang datang lagi. Dan alhamdulillah kita nggak pernah dengar masjid dijual karena nggak ada yang sholat Jumat lagi. Kecuali masjidnya Ahmadiyah, nggak pernah dengar. Itu dijual karena tidak ada lagi yang mau itu. Jangankan agama, orang Tuhan saja eksistensinya dipertanyakan. Maka nggak laku. Akhirnya kita beli sampai 365 kawan saya 2 tahun yang lalu dia Ramadan utuh 1 bulan di Belanda dakwah. Dan dihitung itu baru 1 kotak saja, belum lagi kotak lain dijual. Sampai juga di Inggris. Saya yakin Tony Blair itu juga baca literatur agama. Saya yakin karena perkembangan Islam sangat pesat di sana, saya yakin literatur Islam. Dia juga punya statement yang sebetulnya statementnya senapas dengan apa yang kita pahami dalam konteks iman kita Islam. Apa kata dia? Seni berpolitik itu ketika berkata tidak. Seni berpolitik itu ketika kita berkata tidak. Kan pernah berapa dasawarsa di negeri ini ABS. Sampai bukan hanya di pemerintahan saja, asal Bapak senang, di lingkungan kerja pun kita bisa ABS. Kenapa kita ABS? Karena takut dipecat atau dipindahkan, dimutasi.
Maka kalau ada ungkapan kulil haqqa walau kana murran, terjemahan Inggrisnya itu don't say yes when you want to say no. Kan ada. Don't say yes when you want to say no. Itu kulil haqqa walau kana murran. Dan Tony Blair ketika dia menjadi Perdana Menteri Inggris, dia senang kalau ada orang yang tidak sepaham dengan dia. Justru ada dialog. Bagaimana sebuah kebijaksanaan harus dilakukan, tidak harus kemudian mulus-mulus saja perdebatan yang panjang. Musyawarah supaya hasilnya. Ini saya lihat orang-orang yang bukan muslim tapi banyak nilai Islamnya. Kembali saya punya kawan itu namanya Ignatius. Dulu pimpinan saya dosen, beliau pimpin. Itu hebat. Kalau rapat itu pasti on time. Kita padahal bicara on time. Banyak sekali ayat. Wal asri innal insana lafi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li. Bahkan dalam salat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu konteksnya. Meskipun Nabi pilihkan salat itu 3 waktu, awal waktu itu keridhaan Allah, tengah waktu itu rahmat Allah, akhir waktu itu maaf Allah. Kata Nabi, awalul waktu ridwanullah. Kalau kita sholat awal waktu itu keridhaan Allah, dapat kita keridhaan Allah. Wa wasatul waktu rahmatullah. Kalau kita sholat tengah waktu masih dapat rahmat Allah. Wa akhirul waktu, dan akhir waktu afullah, maaf Allah. Ini konteksnya kalau sholat akhir waktu itu salah, karena afullah, maaf Allah itu nggak mungkin ada maaf kalau tidak ada kesalahan. Kita diajarkan to be on time lewat surah wal asr, lewat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tapi berapa banyak tuh di negara-negara yang umumnya mayoritas orang Islam, Muslim, tapi nilai-nilai itu. Ya, kalau pernah di Arab barangkali lihat kecenderungan. Bangun tidur jam 10 tuh biasa, Bang. Ya meskipun habis sholat, padahal Nabi kan doakan kita. Nabi kalau subuh doakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah saya punya umat. Fi bukuriha, pada waktu pagi-pagi. Alhamdulillah ada syariat sholat subuh. Yang sebetulnya konteks pagi itu tidak hanya pada subuh, pada sepertiga malam terakhir sudah masuk pagi. Itulah konteks wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam tersisa, kata Nabi, itu waktu yang sangat mustajab. Dalam hadis qudsi Allah katakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah wa hal min mustaghfirin fa'aghfirah wa hal min mudhnibin fa'aghfirah. Apakah ada hambaku yang meminta aku berikan? Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah, yang minta ampun aku berikan kepadanya ampunan. Sepertiga malam tersisa. Hina yabqa sulusul lail. Jadi kita sudah memulai kebajikan itu meskipun subuh belum datang, pada sepertiga malam tersisa lewat wa minal laili fatahajjat. Itu Nabi doakan. Nabi odakan kita bangun pagi. Ada buku, saya lupa pengarangnya, dia tulis The Science of Salat. The Science of Salat. Ternyata bicara salat itu tidak bicara soal surga dan neraka saja. Kita kalau sudah salat, kenapa salat? Takut disiksa. Itu bicara neraka, bicara akhirat. Agama ini harus dirasakan manfaatnya pada kehidupan dunia dan akhirat. Ada definisi ad-din yang kemudian sulit kita mencari terjemahan Indonesianya, kecuali seringkali kita terjemahkan ad-din itu jadi agama. Padahal mohon maaf, masih belum menyentuh betul sebetulnya ad-din kemudian kita terjemahkan agama. Itu kan bahasa Sanskerta. Agama A itu tidak, gama kacau. Kenapa kita harus beragama? Supaya tidak
kacau. Tidak, agama kacau. Maka ad-din itu diterjemahkan dan sulit jadi terjemahan di Indonesianya ini kecuali agama, nggak apa-apa lah. Untuk sebuah mendekati pengertian tentang ad-din. Tapi Profesor Dr. Mahmud Shaltut almarhum itu memberikan pengertian definisi tentang ad-din. Apa ad-din yang kemudian kita terjemahkan agama? Ad-din itu wad'un ilahiyun. Wad'un itu ketentuan, ilahiyun ketentuan ilahi Allah. Jadi bukan perjalanan spiritual seseorang yang kemudian diadopsi jadi agama. Di Indonesia ini sebetulnya kalau merujuk pada definisi ini nggak semuanya agama. Sebab yang namanya ad-din itu wad'un ilahiyun, ketentuan ilahi. Bukan perjalanan hidup spiritual seseorang yang kemudian dikumpulkan nasihat-nasihatnya kemudian jadilah kitab suci, bukan. Kalau ini Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim tanzilum min Rabbil Alamin, yang diturunkan dari Allah penguasa seluruh alam semesta. Jadi harus ketentuan ilahi. Sa'ikun lidzawil uqul, sa'ikun yang menggiring, lidzawil uqul bagi orang-orang yang berakal waras. Jadi agama kita sebetulnya untuk orang-orang yang, kayaknya banyak ayat afala ta'qilun, afala tubsirun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Banyak ayat-ayatnya. Jadi sa'ikun yang menggiring lidzawil uqul bagi orang-orang yang berakal waras. Dalam konteks agama kita tidak ada agama kalau orang itu sudah tidak berfungsi lagi akalnya. La dina liman la aqlalah. Maka seringkali kan syarat ibadah akil balik. Ini sudah balik ya? Udah bulak-balik ini. Kalau balik kan baru sekali. Kalau ini udah bukan balik lagi, udah bulak-balik udah. Kalau balik kan laki-laki mimpi dan itu sekali. Kalau ini barangkali udah bolak-balik. Jakarta Medan, Medan Jakarta, Pekanbaru. Lidzawil uqul, bagi yang berakal waras. Jadi menggiring orang-orang yang berakal waras. Kemana? Ila ma yuslihuhum, kepada hal-hal yang membawa maslahat mereka fi ma'asyihim, dalam konteks kehidupan duniawinya, wa ma'adihim, dan konteks kehidupan akhirat. Jadi bicara sholat bukan takut masuk neraka dan pengen masuk surga. Itu terlalu lama kita nunggunya. Karena harus mati dulu. Entah matinya kapan. Ya bisa jadi ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Atau bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Salah saya ngomong Bu ya. Saya ulangi lagi, bisa jadi bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan. Atau bisa jadi ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Oh sama aja. Enggak, mudah-mudahan panjang umur. Karena harus mati dulu. Nanti yaumul mahsyar, yaumul hisab baru ditentukan. Lah agama itu harus dirasakan dalam kehidupan kita dunia. Coba kita lihat. Orang banyak yang bangun pagi dan dia bukan muslim. Kenapa? Spektrum warna subuh saja kan warnanya biru. Biru. Biru itu dalam konteks bahasa agama itu rizki. Makanya jangan pakai baju kuning. Apa ini juga kuning juga. Cuma sudah disiapin katanya, bang pakai ini aja kuning katanya. Saya menyenangkan istri, pakailah baju kuning. Spektrum warnanya biru itu rizki. Coba kalau subuh kita perhatikan. Dan ternyata dokter-dokter juga mengakui bahwa bagi kesehatan luar biasa. Ada The Science of Salat itu dijelaskan betul tentang spektrum warna. Kalau subuh kenapa biru? Itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Kita disuruh mencermati spektrum warna itu. Dan persis doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahi umatku ya Allah pada waktu paginya.
Allah ciptakan spektrum warnanya saja biru. Ternyata berpengaruh pada kesehatan. Dan dokter dulu dia HKBP, marganya si Tompul. Dia masuk Islam, dia dokter ahli jantung. Dia dokter ahli jantung ikrar syahadat. Berangkat dari mana? Dari kalimat as-salatu khairum minan naum. Kita kalau ditanya, ibu, as-salatu khairum minan naum artinya apa? Salat lebih baik daripada itu. Dokter Sitompul nggak tertarik masuk Islam itu. Salat lebih baik daripada tidur, karena dia lihat orang Islam lebih banyak memilih an-naumu khairum minas. Makanya kalau ingin gedein masjid, rehab masjid, ukurannya bukan sholat Idul Fitri. Ayo kita rehab, kita besarkan masjid kita. Apa ukuran? Kemarin sholat Idul Fitri sampai ke lapangan itu nggak muat di dalam. Ya tentu saja sholat Idul Fitri, karena yang tidak sholat, tidak puasa pun ikut lebaran. Betul nggak, Kir? Dia yang bikin sesat. Orang bilang nggak sembahyang, nggak puasa, lebaran. Yang minal aidin wal faizin buat siapa? Yang puasa. Minal aidin wal faizin itu yang puasa, yang sholat lima waktu, sholat tarawih itu minal aidin. Ini nggak puasa, nggak sembahyang, ngomongnya begini. Mudah-mudahan kita ketemu lebaran tahun depan. Ketemu lebarannya doang deh. Kalau kita doanya mudah-mudahan ketemu dengan bulan suci Ramadan itu kan doa kita. Kita soal lebaran sih mau baju baru. Ini kadang-kadang yang repot kan yang nggak sholat, yang nggak puasa. Beli baju baru juga. Baju koko, pici lagi. Beli kain cap gajah duduk. Yang mereknya dia nggak sobek, masih ada mereknya di sini pakai sembayang, cap gajah duduk. Pakai pici, pakai sorban lagi. Itu yang sehari-hari nggak sorban, nggak kain. Sudah. Kebetulan yang pakai cap gajah duduk orangnya gede lagi, gemuk. Datang ke masjid. Karena jarang ke masjid sampai nggak tahu tempat imam dia dudukin. Kata pengurus masjid, benar-benar gajah lagi dulu dong. Jok ini biar nggak ngantuk gue ya. Ada spektrum warna. Dokter Sitompul tuh kawan saya. Dia ikrar syahadat bukan as-salatu khairu lewat terjemahan, tapi menurut penelitian ilmiah dia bahwa ternyata jantung manusia itu harus dipacu kerja normal kembali pada saat as-salatu khairum minan naum. Jadi memang Allah takdirkan kita harus bangun. Yang Maha Tahu yang menciptakan kita. Kita disuruh bangun sama Allah agar jantungmu sehat. Di situ as-salatu khairum minan. Tapi kita sebelumnya sudah bangun. Wa minan laili fatahajjat. Jadi jantung manusia harus dipacu kerja normal kembali persis pada saat as-salatu khairum minan naum. Itu tidak hanya pada waktu subuh saja, bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Itu ketika jam 3 juga sudah jangan memilih tidur. Ini kan Ramadan tahun ini banyak barengannya nih. Sekalian bangun sahur, sekalian nonton final juga kemarin. Saya emang agak nyesek karena Brazilnya udah kalah duluan. Jadi nanti sehari-hari pun kita kudu bangun. Kalau kita dikatakan as-salatu khairum minan naum, salat dia nggak tertarik. Atau kita ditanya lagi kita, kenapa salat lebih baik daripada itu? Karena salat dapat pahala, tidur tidak. Itu bicara akhirat. Bicara pahala dosa, bicara mana? Akhirat. Nah, tadi definisi tadi bahwa orang beragama itu harus mendapatkan manfaat duniawi dan ukhrawi. Ternyata ilmu kesehatan jantung itu mengajarkan jam 3, setengah 4, jam 4, setengah 5, jam 5 memang manusia harus bangun dengan as-salatu khairum minan. Andai kata dia tidak sholat, dia bangun saja, sehat kata dokter. Dia nggak sholat, dia bangun gitu.
berarti dia sudah memacu jantungnya kembali pada peredaran yang normal. Ya, orang-orang tuh banyak kecewa sebetulnya lihat perilaku kita. Maka ketertarikan mereka itu memang ada, meneladani sikap kita, tapi lebih banyak merujuk kepada Al-Qurannya langsung. Kawan di Amerika email, Ustaz, tiap hari Quran itu dibeli. Yang beli bukan muslim. Jadi beberapa kontainer datang itu kata coach saya, habis terjual. Bisa jadi best seller Al-Quran. Dibeli orang. Dan banyak tiap hari yang ikrar syahadat. Coba saja minta data dari kawan-kawan yang sedang di sana. Di Amerika tuh tiap hari ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang justru dia melihat betapa hebat ini ajaran. Nah, kita ini kekurangannya seringkali mengaku muslim tapi tidak menegakkan nilai-nilai Islam. Di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan saya tidak bohong, bapak yang umroh, ibu yang umroh, pernah bu ya? Pernah? Ah, masa Indosat belum pernah umroh? Allah, memalukan. Karena asetnya banyak. Coba yang umroh. Kalau kita umroh, itu dari Jeddah, kemudian kita ke Madinah, kita mampir di rest area. Apa yang kita saksikan tuh mampir di mau wudu, mau segala macam, Allahu Akbar, kotornya luar biasa. Bahkan sering saya mendapatkan ada kotoran manusia yang tidak disiram. Dan itu sehari 2 hari udah kelihatan. Coba bayangkan di sebuah negara dengan bendera simbolnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kan survei terakhir dikumpulkan sekian ratus negara. Di dunia ini negara mana yang paling banyak menyerap nilai-nilai Islamnya? Sungguh mencengangkan penelitian Profesor Doktor itu ketika dari sekian ratus negara, mana negara yang paling banyak menyerap nilai Islamnya? Mencengangkan justru nomor 1 itu New Zealand, Selandia Baru. Ketika ini saya sampaikan ada kawan pilot, Ustadz saya lama di New Zealand, betul apa yang disampaikan itu. Jadi bicara soal nilai ini, perilaku hidup, perilaku keseharian. Jadi ada orang yang bukan muslim, tapi ada nilai-nilai Islam dalam perjalanan hidupnya, Pak. Dalam artian bahwa Islam itu nilai, muslim itu identitas. Saya saksikan dari Jeddah ke Madinah mampir ke rest area, jauh dengan rest area kita di Jawa yang mendapat award itu. Muri yang berapa ratus itu. Lalu kita pulang ke Jawa kan ada daerah Tegal sana tuh. Ada sebelah kiri yang jumlah kamar kecilnya berapa gitu, kan mendapatkan Muri Award, terbaik, terbersih segala macam. Kalau kita mampir di situ kan enak, Pak. Ya, kita mau buang air kecil, buang air besar, mau mandi, mau tidur juga ada sarana pijit segala macam. Itu di situ. Coba. Itu mestinya orang-orang yang kemudian berani mengibarkan simbol-simbol Islam. Ini baru simbol, Pak. Barang sering bangga dengan simbol, tapi perilakunya jauh. Mampir itu kotor. Saya seringkali gak jadi masuk. Jangankan mau buang air, mau wudu aja gak jadi kan begitu. Dari Madinah kita ke Mekah lagi. Mampir lagi ke rest area. Sama. Makanya kalau kemudian Islam kemudian Allah takdirkan harus bermula di Mekah, memang harus ada pembentukan karakter Islam. Ya. Bayangkan ibu di sana, saya sering nasihati jamaah perempuan kita. Kan suka sembarangan pakaian itu. Dia keluar dari plat pakai daster doang. Betisnya kelihatan. Itu mohon maaf orang-orang di sana, ya, pertama makannya kan kambing. Ya. Bawahnya padang pasir. Depan, belakang, kiri, kanan gunung batu. Langitnya jarang berawan. Hujannya setahun bisa jadi 2 atau 3 kali. Bayangkan karakter manusianya kayak gimana tuh? Gahar. Tahu gahar gak? Mahar perempuannya mahal.
mahar perempuan mahal. Jadi seringkali berdampak pada tumbuhnya penyakit homoseksual dan lesbianisme. Coba bayangkan, Allah takdirkan biar turunkan di sana. Nggak diturunkan di Bogor, nggak? Kalau di Bogor sih banyak tempat ngadem dah. Orang Sunda kan gampang, lepas aja di kebun, modalin sambel megaram. Mohon maaf nih orang Sunda ya, kan doyannya lalap-lalapan Mbak ya. Mana yang orang Sunda mana? Balik lagi. Makanya beliau katakan bahwa di Jepang itu banyak Islamnya meskipun sedikit Muslimnya. Dalam artian tadi, orang Jepang itu kan etos membacanya paling tinggi. Amerika saja kalah etos membacanya. Profesor Dr. Jeffrey Lang, kenapa tidak kita yang punya etos membaca tinggi? Karena wahyu yang pertama wahyu yang pertama tidak bicara yang lain, tapi mengajarkan kepada manusia ikra. Harfiahnya membaca, mau literatur, mau membaca alam semesta, pokoknya ikra. Kenapa kita orang Islam yang Allah sudah perkenalkan pertama kali dengan sebuah kultur membaca, tidak ada pada diri kita, justru ada pada diri orang-orang di Jepang itu. Itu nilai. Saya punya kawan ke Austria, bahasanya kan Jerman. Cari alamat, datang ke Jerman cari alamat. Ke Austria bahasanya Jerman juga, ke Austria cari alamat. Itu dihantarkan. Tunjukkan, nanya alamat sama orang. Dihantarkan naik mobilnya sampai ketemu alamat yang dituju. Jadi kalau boleh nanyanya di Jakarta, tinggalnya di Bogor. Bogornya bukan kota lagi, Ciampea, Cibatok, Gunung Menyang, tempat wahyunya turun itu. Dihantarkan. Coba, ini kan diajarkan oleh agama. Diajarkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi ajarkan perlakukan, pergauli manusia bi khuluqin hasanin, dengan perangai yang baik. Apa yang terjadi pada diri kita kalau orang nanya alamat, kita rasanya tersita waktu kita. Jangan sampai mengantarkan, barangkali kita orang tanya alamat, oh iya Pak, ini Bapak lurus saja itu. Lurus, itu ada pos hansip, Bapak belok kanan. Belok kanan, lurus saja, ada tembok mentok, Bapak belok kiri. Ya jelas, kalau lurusnya kan nabrak tembok. Bapak belok kiri, lurus saja. Nanti di sana ada pohon jambu, Pak. Nah, Bapak belok kanan dikit saja. Nah, di situ ada pohon payak, Bapak belok kiri lagi, lurus. Di situ ada tukang ojek, Bapak saya tanya saja sama tukang ojek. Mana kita ada menyempatkan itu? Itu Islami. Ini perkara yang tidak boleh kita sepelekan kalau kita kemudian mengaku sebagai Muslim. Tapi seringkali kita terlepas dari nilai-nilai Islam. Kalau boleh bahasa yang vulgar, ketidakjujuran itu tidak Islami. Mencuri itu tidak Islami. Tapi di Indonesia orang mencuri bangga. Kok mencuri sumringah? 5 miliar loh, 15 miliar masuk TV. Dulu orang nyolong ayam digebuki orang sekampung kan. Pamannya malu nggak? Malu. Bibinya malu, orang tuanya malu, ibunya malu, ayahnya malu, adiknya malu, kakaknya. Justru sekarang mencuri 10 miliar dihantarkan oleh keluarganya ke penjara dan masuk TV lagi. Sumringah. Di penjara diliput lagi aktivitasnya segala macam. Keluar dari penjara masuk TV lagi. Saya sudah selesai dari penjara. Orang di Jepang, di Korea, ya, memang bunuh diri itu salah. Tapi begitu hebat tanggung jawabnya ketika sebuah kegagalan terjadi. Sebuah kesalahan yang sebetulnya tidak dia secara langsung pelakunya, tapi karena merasa bertanggung jawab, mundur nggak lama. Yang kapal tenggelam di Korea, mundur pejabatnya. Karena apa? Dia merasa malu. Di Jepang begitu juga. Kita kan sedih.
masih tetap mempertahankan kursinya. Kalau perlu dia kasih rantai, dia ikat dengan badannya. Ini muslim tapi tidak Islam. Selandia Baru ternyata menduduki bersihnya segala macamnya. Di Austria kawan saya menemukan, Allah, saya nggak ketemu saat orang kaya begini barangkali di negara kita, yang kalau kita tanya saja terasa tersita waktunya. Jerman begitu juga. Coba, dia punya produk tetap dibeli oleh orang kan, meskipun mahal. Sebab ada quality control yang hebat. Mercy itu kan mahal, BMW, tapi orang tetap beli. Karena quality control. Rasulullah mengajarkan sebetulnya dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah sedang berjalan keliling pasar, beliau temukan tukang kue, yang kemudian beliau kue itu, beliau sentuh bagian atasnya hangat, kok bagian bawahnya dingin. Nabi langsung mengatakan, laisa minna man ghasyana, laisa minna man ghasyana, bukan tergolong dari umat kami man ghasyana, orang yang telah mencurangi kami. Nabi katakan, kamu curang. Yang hangat engkau taruh di atas, kenapa yang dingin, yang basi itu engkau sembunyikan di bawah? Laisa minna man ghasyana. Kalau kita di Indonesia itu sampai bawa-bawa nama Allah. Wallahi, wallahi, wah di Tanah Abang banyak banget wallahi. Itu barang jelek, wallahi. Dalam agama, barang itu kualitasnya bagus, kita sampai bawa-bawa nama Allah, qasam, sumpah, itu makruh. Sekarang justru wallahi itu dipakai untuk menyembunyikan sebuah aib. Wallahi supaya orang beli. Bayangkan, benar saja makruh, apalagi Jerman itu nggak pernah melepas produknya tanpa quality control yang ketat. Sepedanya coba. Orang-orang dulu masih menyimpan sepeda made in German. Orang kalau ada tulisan made in German udah nggak? Ya kan? Kita kan ada tempat-tempat yang mirip dengan negara-negara di Eropa. Di Prancis ada Sorbonne, kita ada Cirebon. Betul nggak? Ya, di Prancis ada Sorbonne, terkenal dengan universitasnya. Di sini juga ada Cirebon, terkenal dengan pesantren kempeknya segala macam. Kalau ada negara penghasil pisang, Puerto Rico, kita Purwokerto. Ya, ada mirip-miripnya, ada Sorbonne, Cirebon. Bapak kalau nulis Cirebon pakai bahasa Arab itu pasti orang salah baca di Sorbonne. Sorbonne, Cirebon. Apa lagi? Singapura, Singaparna. Iya, Korea, istri saya orang Kreo. Banyak. Saya juga lihat ya, oh, orang begitu santun. Yang traffic jam, coba di negara-negara Eropa, nggak ada kayak kita. Itu kalau sudah lampu kuning udah nggak mau jalan, berhenti. Kita kadang-kadang lampu merah masih kita terabas. Yang punya supir cepat, udah lampu merah Pak, cepat, saya mau kejar waktu. Itu ada gosop. Gosop itu bukan hanya di masjid, sendal orang kita ambil. Di jalannya juga banyak gosop, ada hak orang yang kita rampas. Jadi kalau sudah merah jangan lewat, karena ada hak orang dari lampu hijau yang punya dia. Ini kalau mau taat di sini saja. Yang kata ulama itu lampu merah kan ilmunya juga dari surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ada aturan main di surga itu. Maka lampu merah juga aturan main supaya di surga. Ada lampu hijau, ada lampu apa lagi? Kuning, ada merah. Nah, ini sedikit guyonan ini. Biasanya dipakai juga sama yang sudah berumah tangga. Ada merah, hijau, kuning. Kalau lampunya ditarik merah, kita sama istrinya, itu suaminya tahu dah. Istri saya lagi woman in red. Kalau kuning, hati-hati, nggak usah dah. Nah, dia biasanya hijau. Nah, kata laginya merdeka.
Ibu, ibu kok ini biar nggak tegang Bu ya. Masih ada waktunya nggak? Sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Jadi apa yang saya mau inginkan untuk pribadi dan kita semuanya, bahwa nilai itu penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyatakan, jangan kalian tolak orang yang meminta-minta itu meskipun dia orang kafir. La taruddus sa'ila walau kana kafiran. La taruddus sa'ila, jangan kalian tolak orang yang meminta-minta walau kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Sahabat bingung, kok orang kafir minta jangan ditolak. Mereka qalu afanatasaddaqu 'alal kafiri ya Rasulullah. Apakah kita juga harus bersedekah kepada orang kafir ya Rasulullah? Qala na'am, kata Nabi, iya, sedekah. Nabi tambahkan, kenapa kok sedekah kepada mereka? Innas shadaqata taqau 'ala yadir rahman. Karena sedekah itu juga ada terjadi di tangan Allah yang Maha Pengasih. Artinya apa? Allah saja masih mengasih dengan sifat kasihnya kepada orang yang tidak beriman kepadanya. Maka Nabi ajarkan kepada kita, ya, kalau Allah saja masih memberi kepada orang-orang yang tidak mengakui eksistensinya, kan dikasih juga. Rusia, Cina, ada yang durhaka banyak, ada yang beriman. Karena sifat rahmannya dikasih. Karena Allah saja ngasih, innas shadaqata taqau 'ala yadir rahman. Karena sesungguhnya sedekah itu ada terjadi juga di tangan Allah yang Maha Pengasih. Kenapa kita tidak meniru perilaku Allah Subhanahu wa taala yang tetap mengasih kepada hambanya yang sudah tidak mengakui eksis? Ini bicara nilai. Maka penutup terakhir, saya termasuk orang yang tidak buru-buru bangga, apalagi dengan semboyan statement tentang semboyan-semboyan dan simbol-simbol Islam. Yang saya khawatirkan justru saya jauh dari nilai-nilai itu. Banyak orang-orang yang dengan bangga kembali kepada Quran dan Sunnah, perilakunya jauh. Memang dia tidak berbuat maksiat, dia taat, tapi ada hal-hal yang dia tidak sadari, perlakuan terhadap saudaranya itu tidak yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita merasa lebih baik dari orang, itu penyakit iblis. Penyakit iblis. Allah pernah tanya kepada mana aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Mana aka, apa sih yang menghalangi engkau hai iblis antas juda untuk mau sujud hormat lima khalaqtu biyadayya kepada apa yang telah aku ciptakan langsung dengan tanganku Adam. Qala, ia berkata iblis, ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab. Tuhan, untuk apa saya hormat kepada dia? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Sebab apa? Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min turab, engkau ciptakan dia min tin, min turab, dari tanah. Asjudu liman khalaqtahu tinan. Apakah aku harus hormat kepada apa yang telah engkau ciptakan dari tanah itu? Jadi penyakit lebih baik dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain, merasa lebih pada Quran dan Sunnah dari orang lain. Itu sebetulnya tanpa kita sadari, orang mengibarkan bendera Quran dan Sunnah, perilakunya saya lihat jauh. Kalau ketemu dengan saudara, assalamualaikum, ya, ketemu, kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau jumpai assalamualaikum. Kalau perlu mu'anaqah, berpelukan. Apa yang terjadi? Seringkali orang bangga dengan mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, itu tidak dia lakukan kepada saudaranya. Kenapa? Tidak sepaham dengan dirinya. Jadi justru saya sangat berat untuk menyatakan sebagai seorang muslim yang sejati kalau nilai-nilai itu belum. Nah, Ramadan yang kita lakukan sekarang ini justru ini proses untuk menghidupkan Ramadan pasca Ramadan. Itulah la'allakum tattaqun. Jadi menegakkan etika Ramadan pasca Ramadan, itulah la'allakum tattaqun. Menegakkan etika salat di luar salat, itulah tanha anil fahsya'i wal munkar. Menegakkan etika haji di luar haji atau pasca haji, itulah mabrur, kata Nabi. Jadi jangan kemudian selesai beribadah berhenti beribadah. Justru ada
ada responsibility kita justru menegakkan etika. Kalau orang sholat itu pasti tanha anil fahsya wal munkar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Sungguh menarik ini bahan ceramahnya. Rekan-rekan ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin dari akhwatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, Allah kan menciptakan segala sesuatunya di dunia ini berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, laki, perempuan, kaya, miskin. Tapi kok kalau yang kita lihat di masyarakat kontras sekali ya Pak Ustadz. Yang kaya tuh kaya banget, miskin banget. Yang kaya gak mau peduli dengan miskin. Kan Allah menciptakan itu pasti ada sabab musababnya. Kenapa sih yang di Indonesia itu yang ternyata yang mayoritasnya umat muslim sedunia, tapi rasa ini iba untuk bisa buat tersentuh hatinya untuk bisa berbagi ke yang pada yang lebih lebih membutuhkan itu kurang banget. Apakah ini salahnya settingan dari manusia itu sendiri Pak Ustadz? Apakah ada kaitannya dengan penyakit hati? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan innama tungsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Nabi sampaikan innama tungsoruna, bahwasanya kalian ditolong, wa turzakuna, dan diberikan rizki, bidu'afaikum, karena sebab ada orang-orang du'afa, orang-orang miskin, orang-orang susah dari kalian. Jadi sebenarnya eksistensi mereka menguntungkan kita. Coba, kalau orang cantik, kenapa dia berharga? Kalau ada perempuan cantik, kenapa dia berharga? Jangan nengok sampingnya. Orang cantik itu berharga karena ada yang jelek. Nengoknya ke atas saja, jangan ke sampingnya Bu. Semuanya cantik. Kalau yang ganteng itu berharga karena ada yang ganteng berharga karena ada yang jelek. Iya, udah jangan nengok kemana-mana, lurus saja sih. Orang kaya itu tidak akan dianggap dan dihargai kalau tidak ada orang miskin. Maka Anda beruntung keberadaan Anda menjadi terhormat karena ada yang. Karena kalau semuanya kaya, orang Betawi bilang, emang lu doang punya duit, gue juga punya duit. Emang lu doang cakep, gue juga cakep. Nah, dia berharga karena. Nah, ini Allah perintahkan sebetulnya. Keberadaan gini justru memang harus ada kepedulian. Yang salah sebetulnya pada human behaviornya. Kalau ayat-ayatnya kan banyak. Bahkan sebetulnya kalau kita infak sodakoh itu tidak merugikan kita. Ada tulisan itu tidak berkurang. Nabi katakan, ma naqasa malun min sodakotin bal yazdad. Nabi kasih stressing point sampai 3 kali. Ma naqasa malun min sodakotin, tidak akan berkurang harta kalau kita keluarkan sodakohnya. Bal yazdad, bahkan akan bertambah. Bukan sekali Nabi kata bal yazdad, bahkan bertambah. Bal yazdad, memberikan kepada kita sebuah sugesti, hartamu gak berkurang. Hitungnya jangan matematik. 10 diambil 2,5. Oh berarti saya disimpankan 7,5 sisanya. Pada hitungannya 7,5, tapi keberkahannya yang luar biasa. Jadi andai kata harta itu tetap 7,5, tapi keberkahannya yang jarang kita sadari. Ibu sekalian, betapa mahalnya ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah. Jarang kita sadari, bisa jadi karena sodakoh kita. Bahkan ada doa yang tajam dan mustajab. Itu kalau datang an dhahril ghaib, kata Nabi. Doa yang datangnya dari orang yang kita tidak ketahui kalau dia mendoakan kita. Ada orang yang kita kasih infak, dia mendoakan depan kita, mudah-mudahan Bapak. Ada orang yang gak kebagian, tapi dia merasa bersyukur karena saudara-saudaranya kebagian meskipun dia gak kebagian. Dia berdoa, ya Allah berikan, tambahkan rizki orang itu. Ini yang lebih mustajab dari ini.
Kalau ini masih tanda kutip ada pamrihnya. Kenapa dia mendoakan? Kebagian. Sekarang hebat nggak orang yang tidak kebagian masih mendoakan? Oh, itu ketulusannya lebih hebat dari ini. Itu doa yang lebih mustajab. Jadi sebetulnya kita diajak. Makanya ujian yang paling berat sebetulnya ketika Allah firmankan. Kenapa jihad dengan harta dulu? Jahidu bi amwalikum wa karena seringkali wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Orang justru lebih mau mempertahankan hartanya meskipun nyawa taruhannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sekarang bapak-bapak kalau sholat Jumat di kantong baju biasanya berapa duit? Berapa? Cepet, jangan ada dusta di antara kita. Biasanya di sini 2.000, yang 100.000 di dompet, 50.000, sampai yang 20.000, 10.000 aja masih di sini kantong. Yang di sini 2.000, emang sudah niat betul, nggak repot ngerogohnya di sini. Yang kedua emang faktor dikitnya, kotak amal lewat Jumat. Kalau Jumat ngantuk kan? Ngantuk kan? Saya alhamdulillah dari dulu sampai sekarang yang sholat Jumat, jangankan tidur ngantuk juga tidak. Tidur dan ngantuk nggak pernah saya. Hah? Saya khotib gimana? Syukur benar dari dulu sampai sekarang saya namanya sholat Jumat nggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Nah ini kan biasanya pada ngantuk. Sampai kotak amal lewat nggak tahu kan? Iya, sampai dibangunkan oleh kawannya. Karena sambil ngantuk lupa yang disiapkan di 2.000 tadi. Akhirnya dia rogoh yang ini. 20.000 masukin. Bubar-bubar Jumat. Kalau orang hobi ngerokok, mohon maaf Pak, itu rokok dulu. Lo buka puasa aja banyak yang gak minum, rokok dulu. Yang hobi ngerokok. Lah bubar Jumat, langsung rokok ke warung tuh. Bu, Samsus bungkus. Rokok kantong. Mana dia ya? Astaghfirullahaladzim, salah comot. Loh, kok sedekah istighfar? Alhamdulillah, ini cari-cari. Astagfirullah, mana dia? Ya Allah, salah masukin tadi gua sedekah. Alhamdulillah, malaikat giring, gak berkurang. Jadi kita memang harus mengalahkan itu. Lebih, makanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Justru kalian tidak pernah akan mendapatkan albirra, surga, sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian sedang cintai. Justru infak yang hebat itu apa-apa yang lagi kita senangi itu. Saya lagi ceramah, Ustaz cincinnya bagus sekali Ustaz, ya Allah, kalau diinfakkan buat saya cakep benar tuh. Saya bilang kamu celamitan. Pakai dalil ayat untuk kepentingannya sendiri. Itu bukan infak, kamu yang celamitan, apa jadi minta. Jadi ibu itu, jadi berusaha kita ya. Tapi agama adil kan? 2,5% ya. Berarti yang kita genggam berapa sekarang? 97,5%. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah kami rizkikan. Itu rizki dari Allah lah. Dan Allah maha adil. Andai kata Allah menuntut semuanya, berhak Allah, karena Allah berikan miliknya. Inna lillahi, jangankan harta, diri kita saya milik siapa? Inna lillah. Kalau diminta hartanya, Allah masih adil, syariat masih bijak, Rasulullah masih bijak. 2,5% dari 100%. Jadi di tangan kita masih ada 97,5. Sekarang dibalik mau nggak? Zakatnya 97,5%, yang kita miliki 2,5%. Agama nggak benar kalau gitu. Agama ini tidak benar. Maka bijak cuma 2,5%. Ibu saya mau nanya, ada nggak orang yang makan salak, kulitnya ditelan, bijinya ditelan, buahnya dimakan? Ada? Ada, kecuali bulan suci Ramadan ya. Ini berkah Ramadan kan biji salak jadi empuk dan manis Pak. Coba di luar Ramadan keras semuanya.
Di Ramadan nih biji salak yang keras di luar Ramadan jadi empuk dan manis. Kita telan 20 juga nggak apa-apa. Coba di luar Ramadan biji salak telan 20. Satu aja kelolodan, innalillahi wa inna ilaihi. Ada nggak orang yang makan biji salak kulitnya dikunyah, bijinya ditelan, buahnya dimakan? Orang nggak ada. Ada orang yang tidak mengeluarkan zakat seperti orang yang makan salak tuh. Kenapa bijinya kita buang, kulitnya kita buang? Karena memang tidak pantas untuk dimakan. Sama 2,5% itu wa fi amwalihim hakkum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Maka nanti di akhirat kata Nabi, ya, banyak orang yang menuntut haknya. Bahkan sebelum di akhirat akhir zaman, Nabi gambarkan dalam sebuah riwayat hadis, ya, yamshir rajulu bisadaqati. Sayati ala ummati zamanun yamshir rajulu bisad, akan datang akhir zaman dari umatku yamshir rajulu bisadaqati. Ada orang kaya, dia keliling kampung membawa sedekahnya. Dolarnya diseret-seret, emasnya dipikul-pikul, keliling negeri. Yamshir rajulu bisadaqati. Ini orang keliling negeri dengan membawa sedekahnya, dia tawarkan. Walam yajid man yaqbaluha. Tapi kata Nabi, orang itu tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya. Bukan tidak ada orang miskin. Ada orang miskin tapi mereka sudah tidak mau. Walam yajid man yaqbaluha. Tapi dia tidak mendapatkan orang yang mau menerima sedekahnya. Wa qala ar-rajulu, dan berkata si miskin, lau ji'ta bil amsi. Kalau saudara datang dahulu, saudara datangnya dulu ketika kami mendatangi Anda, laqabil tuha, pasti aku akan terima ini. Fa ammal yauma, adapun hari ini, fala hajata li biha, saya tidak lagi berhajat kepada, yang saya tuntut adalah darah saudara. Nabi sampaikan. Kalau sekarang kita aur duit, orang berebut nggak? Berebut nggak? Sekarang lagi ceramah nih, ada orang di luar itu bawa uang, disebar duit. Ibu-ibu keluar nggak kira-kira? Kalau ibu-ibu jangan ditanya, karena dari cara berpakaiannya sudah lihat kecenderungannya kemana. Orang perempuan kan beda dengan kita, Pak. Dia kalau baju matching-matchingin, kalau slopnya hijau, ininya hijau, ininya hijau, jilbabnya hijau, kredongnya hijau, cincinnya, tasnya, matanya. Hebatnya orang perempuan, sampai matanya hijau. Kalau orang laki nggak, Bu? Ini mohon maaf, sembarang aja. Pergi sembahyang, sendalnya lilik kuning, mereknya lilik. Itu di masjid udah nggak ada yang mau nyolong tuh sendal lilik. Sendalnya lilik, ininya biru, ininya merah, topinya hijau. Berangkat aja kayak bendera Kamerun. Baik itu, Bu, ya jawaban saya. Dan saya mohon maaf, saya harus ke tempat lain ini. Jadi barangkali cukup satu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tutup hadis hari ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.